Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rekan-rekan warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu cantik. Apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Damker sehat? Sangat sehat Ibu. Alhamdulillah, nice. Ya, teman-teman semua. Pertama-tama saya mau mengajak teman-teman kita bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya maka kita dapat berkumpul di sini untuk mempresentasikan hasil dari proses yang begitu panjang, ya Bapak Ibu. Ya, sebagai awal, ya sebelum kita saya memulai presentasi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa yang insya Allah hari ini akan dipimpin oleh Pak Damker. Untuk Bapak disilahkan. Ya, terima kasih Bu, Bapak Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita di malam hari ini, marilah kita menyerahkan kegiatan ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita ditolong, disertai. Mari Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk membuat kita rileks dan lebih santai dan enjoy lagi, kita akan dipandu oleh Ibu Sahubawa dalam sesi ice breaking. Kepada Ibu disilahkan. Oke, terima kasih Ibu. Saya mintakan semua teman-teman untuk berdiri sejenak. Biar otot-ototnya kencang. Oke, tangan di atas. Goyang kiri. Ya. Goyang kanan. Ya. Putar badan. Selesai. Tepuk tangan. Biar urat-uratnya kembali normal. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Ica. Ya, terima kasih kepada Pak Damker yang telah memimpin doa dan terima kasih juga kepada Ibu Sahubawa karena sudah mengajak kita rileks sebentar. Ya, Bapak Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan selama kita menjadi guru ya. Sudah beberapa kali terjadi perubahan kurikulum. Ya, seingat saya, seumur saya ini dari tahun 94 ya, itu mulai 94 iya, kurikulum 1994. Itu namanya kurikulum 94. Berikutnya ya saya kurang hafal lagi, mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan kurikulum apa yang sudah kita lalui sampai dengan sekarang ini. Pak Damker mungkin bisa? Bisa Ibu. Ada kurikulum KBK tetapi tidak berjalan lama, udah langsung diganti dengan KTSP yang kemudian diganti dengan kurikulum 2013. Oh iya. Berikutnya ada lagi Bu, Ibu Sahubawa, mungkin bisa tambahkan lagi? Apakah ada perubahan kurikulum lagi? Iya, dari kurikulum KTSP itu dialihkan lagi ke kurikulum 2013. Dan sekarang yang kita hadapi yaitu kurikulum sekolah penggerak yang sementara kita ada melaksanakan kegiatan pendampingan. Oh iya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Pertanyaan berikut, menurut Bapak Ibu, apa itu kurikulum ya? Bapak Ibu bisa jelaskan apa itu kurikulum? Menurut Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu sendiri, apa itu kurikulum? Menurut Bapak Ibu, mungkin Pak Udin bisa, atau Ibu Sahubawa, atau Pak Damker. Menurut Bapak Ibu, bukan menurut para ahli.
ya pandangan Bapak Ibu atau kesimpulan Bapak Ibu selama ini. Ya, setelah kita melalui begitu banyak perubahan kurikulum, bisa disimpulkan apa itu kurikulum menurut Bapak Ibu? Ya, silahkan Ibu. Ya, menurut saya kurikulum itu satu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Singkat saja, Bu, seperti itu. Oh iya, bagus sekali. Apakah ada pendapat yang lain, Pak Damker? Ya, saya tambahkan Ibu, ya itu kurikulum itu adalah seperangkat alat yang memuat tujuan, petunjuk untuk mencapai visi. Oh iya, bagus sekali. Bagaimana tentang Pak Nurdin? Apakah ada tambahan juga, tambahan pendapat dari definisi sebuah kurikulum? Menurut saya, Ibu, kurikulum itu seperangkat alat atau seperangkat bahan gitu ya, digunakan sebagai patokan atau landasan di sekolah untuk proses pembelajaran. Ya, benar sekali. Semua pendapat yang Bapak Ibu ajukan itu menurut pemikiran Bapak Ibu dan pendapat Bapak Ibu tidaklah salah, semuanya sempurna. Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat definisi kurikulum. Ya. Pak Operator, tolong izinkan. Ya. Oke. Bapak Ibu, definisi kurikulum yang simpel saja dan sederhana, yaitu kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Ya. Jadi pada saat ini kita sudah masuk kepada kurikulum yang baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Ya, ada beberapa istilahnya lagi, ya. Tapi yang paling keren sekarang adalah kurikulum sekolah penggerak. Oh, kurikulum apa itu Bapak Ibu? Maaf. Kurikulum Merdeka Belajar. Yang elemen-elemen pentingnya adalah guru penggerak dan sekolah penggerak. Ya. Pak Din, tolong share yang berikut tentang kerangka kurikulum. Ya, Bapak Ibu, dari definisi itu kita akan membahas tentang kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum yang sekarang ini ya, Bapak Ibu, yang sedang kita ikuti sekarang. Ya, dan akan segera di-launching, ya, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Pak Din, tolong di-share. Halo? Oke. Bapak Ibu, apa itu kerangka kurikulum? Ya, kerangka kurikulum terdiri dari yang kontennya berisikan pendahuluan, kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Ya, Bapak Ibu tentu saja sudah tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja. Siapa yang bisa sebutkan Bapak Ibu? Mungkin Ibu Saubawa salah satunya. Gotong royong. Gotong royong. Pak Din? Mandiri, Bu. Mandiri. Pak Damker? Kreatif, Ibu. Kreatif. Ada lagi? Beriman dan bertakwa, Bu. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan gotong royong. Kemudian global. Ya, berkebinekaan global. Ya. Next. Bernalar kritis. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu. Ya, kerangka dasar kurikulum.
yaitu ya terdiri atas peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Berikutnya, Pak Din. Oke, kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Ya, kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Ya, Bapak Ibu. Mulai dari tujuan pendidikan nasional, ya. Kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian standar kompetensi lulusan untuk PAUD dan STPPA yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Standar proses, ya Bapak Ibu, ya kita lihat di sini terdiri atas struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Beberapa perangkat ajar, ya yang di dalamnya yaitu buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar mata pelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila. Ya, itulah contoh kurikulum satuan pendidikan. Sifat dari kerangka kurikulum ini ya, dia bersifat fleksibel dan dinamis. Maksudnya satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Ya, jadi kurikulum itu dibuat berdasarkan karakteristik kebutuhan dari satuan pendidikan tersebut, Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar tidak diintervensi. Makanya mengapa disebut Merdeka Belajar. Ya. Kemudian capaian pembelajaran juga ya. Berikutnya adalah visi dan misi satuan pendidikan, kemudian profil pelajar khas satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal. Kemudian dia lanjut kepada kurikulum operasional di satuan pendidikan dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Terus, Pak Din? Udah, Bu. Oh. Oke. Bapak Ibu, itu saja yang perlu saya paparkan terkait dengan kerangka kurikulum. Mungkin ada masukan, tanggapan, ya, berdasarkan apa yang telah saya presentasikan tadi. Saya butuh masukan dari Bapak Ibu. Selamat pagi. Luar biasa. Baik. Hari ini Ibu akan mengajar tentang Bapak Ibu, mungkin dari Pak Damker atau Ibu Saubawa atau Pak Din. Ya, Ibu. Ya, barangkali bukan tanggapan tetapi bertanya sedikit, Ibu. Iya. Kira-kira selain daripada Merdeka Belajar yang Ibu sampaikan tadi, apa perbedaan lain antara kurikulum sekolah penggerak ini dibanding dengan kurikulum sebelumnya? Apakah kerangkanya sama atau ada perbedaan? Ya, itu mungkin yang saya mau tanyakan, Ibu. Terima kasih. Ya, baik Pak Damker, terima kasih. Ya,
Pertanyaan ini akan saya lemparkan pada Bapak Ibu kembali ya, barangkali ada yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pada Ibu berikan tanggapan Tadi kepada pertanyaan maaf, Pak Damker tadi. pertanyaan Bapak Damker tolong diulangi Bu, Pak. Iya, selain daripada Merdeka Belajar pada kurikulum sekolah penggerak, apakah ada perbedaan lain antara kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum sebelumnya? Atau sama saja atau bagaimana? Kira-kira seperti itu, Ibu. Oke, iya. Saya berusaha untuk menjawab walaupun memang nanti sebentar tidak lengkap, bahwa kurikulum Merdeka Belajar itu jelasnya tidak sama dengan kurikulum yang terdahulu. Itu juga dilihat daripada kerangka kurikulumnya. Kerangka kurikulumnya saja sudah berbeda. Yang berikutnya bahwa untuk kurikulum yang dulu itu dititik beratkan kepada hasil pencapaian belajar daripada siswa. Sedangkan untuk kurikulum sekarang itu dilihat daripada pencapaian prosesnya. Yang diperlukan ada prosesnya. Kalau baik, maka akhirnya itu dia mendapatkan juga hasil yang baik. Kalau dulu, kurikulum dulu itu kita ini sebagai pelaksana kurikulum. Kalau kurikulum sekarang, Merdeka Belajar, kitalah sebagai pembuat kurikulum. Jadi kerangkanya dari pusat, kitalah yang membuat sendiri berdasarkan situasi siswa, kemudian keadaannya, ekonominya, tingkat inteligensinya, kemudian bakat dan minatnya itu diperhitungkan, dianalisis semua sehingga akan dari karakter-karakter itulah dibuat alur-alur khusus untuk akhir daripada suatu tujuan pembelajaran. Nah itu perbedaan itu menurut saya. Seperti itu Bu Ca. Ya, terima kasih. Saya tambahkan lagi ya, saya tambahkan sedikit. Perbedaannya ini dibicarakan ini adalah kerangka. Ya, saya tambahkan saja bahwa untuk kerangka kurikulum perbedaannya ada, yaitu IPA, IPS dijadikan satu menjadi IPAS kalau dilihat dari segi kerangka kurikulum. Kemudian untuk jam-jam pelajarannya, saya akan tampilkan lagi, Bapak Ibu. Kemudian perbedaan yang kedua ya, untuk 2013 kita tidak mendapat pelajaran TIK karena pelajaran TIK sudah terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Jadi ketika kita mengajar pada kurikulum 2013, kita dianjurkan untuk menggunakan laptop, kemudian ditampilkan dengan menggunakan Infocus, begitu. Tetapi pada kurikulum sekarang ini sudah ada mata pelajaran TIK kembali. Kemudian pada kurikulum 2013 tidak ada seni budaya berdiri sendiri, prakarya berdiri sendiri. Pada kurikulum sekolah penggerak atau Merdeka Belajar ini pelajaran seni budaya dan prakarya. Kedua pelajaran itu digabungkan. Kemudian kurikulum 2013, Bapak Ibu, ya, per minggu 900 menit, yang 5 sampai 6 tahun, penguatan kegiatan bermain belajar dan kegiatan berbasis buku bacaan anak-anak. Pada kurikulum 2013 per minggunya 900 menit. Arahan perubahan kurikulum ya menuju kurikulum yang baru per minggu 1050 menit. Asesmen merujuk pada STPPA. Sementara arahan perubahan kurikulum, asesmen merujuk pada capaian pembelajaran atau CP. Kemudian, kurikulum 2013, asesmen harian perlu dilaporkan, sementara arahan menuju perubahan kurikulum, asesmen yang dilaporkan cukup asesmen semester. Kemudian, kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran berbasis tema, ya, sementara pada arahan perubahan kurikulum, pendekatan pembelajaran berbasis literasi. Ya, jadi buku bacaan anak dan bahan teks lainnya, dia ke situ. Kemudian pembelajaran kalistung yang dipersepsi sebagai kegiatan drilling atau school life
Education, Education. ya pada kurikulum 2013 untuk arahan perubahan kurikulum, ya dia menjadi pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi ke dalam Capaian pembelajaran. capaian pembelajaran melalui kegiatan bermain belajar. Berikutnya Bapak Ibu, untuk tingkat SD, perubahan mata pelajaran, ya terjadi perubahan pada mata pelajaran kalau dibandingkan dengan kurikulum 2013 dan pada kurikulum menuju ke kurikulum sekarang ini. Kurikulum 2013 IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Terjadi perubahan ya pada kurikulum sekarang, IPA dan IPS digabung menjadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Kemudian, kurikulum 2013 pada SD, dia menggunakan pendekatan tematik. Sementara arah perubahan kurikulum pada sekarang ini, yaitu pendekatannya pengorganisasian muatan pelajaran berbasis mata pelajaran tematik dan sebagainya, merupakan kewenangan satuan pendidikan, Bapak Ibu. Jadi sekolah boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Bapak Ibu, jadi benar-benar kita diberi kebebasan. Seperti itu. Kemudian alokasi waktu mata pelajaran SD kelas 1. Bapak Ibu terlalu banyak. Bapak Ibu saya sarankan untuk membaca saja karena sesudah ini saya akan men-share ya materi ini untuk Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu baca supaya Bapak Ibu lebih paham lagi tentang perubahan kerangka kurikulum dibandingkan dengan kurikulum 2013 ya dan kurikulum sekarang ini. Ya, Bapak Ibu, alokasi mata pelajaran semuanya tertera di sini dan akan saya bagikan. Kemudian untuk tingkat SMP, beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMP yaitu kurikulum 2013 ya, mata pelajaran informatika yang seperti tadi sudah saya singgung sebagai mata pelajaran pilihan, pertimbangan ketersediaan guru. Dibandingkan dengan kurikulum yang sedang digodok sekarang ini ya, arah perubahan kurikulum, informatika sebagai mata pelajaran wajib. Guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Jadi Bapak Ibu, bisa kita buat kesimpulan bahwa kayaknya kurikulum ini kurikulum sekarang ini dia lebih mempermudah guru. Yang kemarin kurikulum 2013 yang tadi saya sudah bilang pada pertama sekali bahwa ya saya sudah utarakan sebelumnya bahwa setiap guru yang masuk di dalam kelas itu dia harus mengetahui dan menguasai IT. Karena pelajaran TIK sudah terintegrasi di semua mata pelajaran. Jadi diwajibkan untuk guru-guru yang mengajar harus menggunakan komputer, laptop, ataupun proyektor untuk menampilkan materi yang akan diajarkan. Beda dengan sekarang, jadi diberi kemudahan, guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Ya, begitu saja Bapak Ibu, sedikit perubahan ya. Memang kalau kita lihat itu dia merupakan kelanjutan saja dan sedikit diperbaiki untuk sasarannya agar benar-benar tercapai apa yang disebut dengan merdeka belajar. Bapak Ibu, kira-kira ada lagi pertanyaan sesuai berdasarkan apa yang telah saya paparkan tadi? Ibu Sahubawa, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan dari saya, Bu. Ada Ya, pertanyaan Bu. dari saya. Ya, silahkan. Walaupun sedikit keluar dari materi ini, tapi tadi juga saya ada dengar tentang visi misi. Sedikit lagi. Visi misi, Bu. Ya, visi di misi. sini ya kita masih bingung tentang penyusunan visi misi ya, Bu ya. Nah, Ya. saya mau bertanya atau mohon penjelasan dari Ibu, bagaimana cara menyusun visi misi? Visinya berkaitan dengan misi. Nah,
kira-kira bahasa apa yang kita harus gunakan, karena selama ini kita hanya taruh saja, kita tidak tahu hubungan antara visi misi itu yang bagaimana, Bu. Ya. Jadi kalau bisa ada gambaran-gambaran sedikit lah untuk kita sebagai pegangan, Bu. Terima kasih, Bu Ica. Oke, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, walaupun saya baru menjadi kepala sekolah, ya, jabatan kepala sekolah saya masih seumur jagung, Bapak Ibu, ya. Tetapi saya pernah dilibatkan dalam penyusunan visi misi, ya, Bapak Ibu. Jadi visi misi, ya, visi itu pada dasarnya adalah dimulai dengan kata benda. Sementara misi adalah turunan dari visi yang telah kita tetapkan. Jadi misi itu kata-kata operasionalnya harus kata kerja. Dia mengaplikasikan apa yang sudah kita tetapkan di sebuah visi. Begitu Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya contoh visi tidak? Lalu kita tinggal jabarkan dalam misi. Begitu. Jadi kalau visi membentuk pembentukan peserta didik yang berkarakter Pancasilais, begitu. Lalu pada untuk misinya kita jabarkan, ya, membentuk, menjalankan, pokoknya semuanya harus kata kerja. Oh iya, ya. Bu, iya. Ya, seperti itu. Iya, terima kasih Ibu, ada gambaran untuk saya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya pikir ya kita dibatasi oleh waktu. Ini sudah waktunya untuk break. Presentasi saya ada beberapa tugas yang perlu saya berikan buat Bapak Ibu dan tolong dikerjakan di rumah dan nanti di-share saja. Ya. Tugasnya cuma satu saja, yaitu Bapak Ibu buat perbedaan antara yang tadi ditanyakan itu, kita kembalikan lagi supaya lebih terperinci, ya, perbedaan, ya, perbedaan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum sekarang ini, kemudian apa kelebihan dari kurikulum sekarang ini dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Itu saja tugas yang perlu Bapak Ibu buat dan tolong di-share kepada saya via WhatsApp saja. Ya. Demikianlah presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam.